sih dok pertama kali yang dilakukan seorang perempuan kalau hamil, kalau tiba-tiba terdeteksi COVID gitu loh dok? Yang pertama, pasti kan agak shock ya dok ya? Ya pasti maksudnya dengan keadaan pandemi ini ibu itu pasti akan shock seperti yang tadi dibilangnya. Tapi jangan panik dulu, datang dulu ke Vayankes, fasilitas pelayanan kesehatan, di mana itu harus didiagnosa. Pertama yang harus kita tahu apakah ini ada indikasi obstetrik yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Kemudian kita harus tahu bahwa gimana sih tingkat keparahan COVID-19 ini terhadap ibu hamil tersebut. Kemudian ada baiknya juga kita membuat di tingkat keparahan ini bisa juga diukur dengan menggunakan MEO score yang disebut Modified Early Obstetric Warning Score. Nah itu kita bisa mengetahui apakah ibu ini memerlukan hospitalisasi, perawatan di rumah sakit atau bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, dengan dari sana dan kita bisa menentukan langkah atau terapi selanjutnya gitu. Jadi jangan panik, jangan langsung dulu cari pertolongan dulu ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya pasti sebenarnya orang kaget nggak sih, panik nggak sih, ditambah kan kalau ibu hamil kan dia akan mikirin untuk bayinya kan, gitu. Terus kalau misalnya untuk ibu hamil nih dok yang udah terdeteksi pas dia cek ternyata dia positif, apa ada komplikasi untuk ibu hamil? Kalau untuk komplikasi ini saya melihatnya kita melihat komplikasi ini sebagai kedua sisi ya. Pertama ke ibunya dan pertama ke bayinya. Ke ibunya sudah jelas. Mulai dari derajat ringan, dari demam, batuk segala sampai ke derajat yang berat sampai kritis di mana sang ibu tersebut bisa mengalami gagal nafas, bisa mengalami kegagalan multi organ yang dapat berujung pada kematian. Nah, kepada anaknya itu kita lihat dulu di mana onset saat terjadi infeksi tersebut. Jika terjadi pada trimester pertama, bisa saja kemungkinan terjadi keguguran. Kalau misalnya ini terjadi pada trimester yang lebih lanjut, biasanya komplikasi yang terjadi itu ialah prematuritas, kemudian pertumbuhan janin terlambat sampai kematian janin dalam rahim. Ya, yang tersering itu ialah prematuritas dan pertumbuhan janin terhambat. Nah, ini juga pertama-tama ada beberapa studi pada saat awal pandemi ini terjadi. Lancet studi melakukan penelitian dari 9 wanita. Ini yang pertama sekali. Dan di sana ya didapatkan komplikasi yang tersering ialah prematuritas tersebut. Tapi penelitian ini diambil pada saat wanita itu mulai masuk ke trimester 3. Ya, seperti itu. Jadi untuk misalnya yang lebih lanjut diadakan juga penelitian yang saya baca juga bahwa ya bisa terjadi keparahan pada ibu, tapi itu persentasenya itu sekitar 40% terjadi pada ibu tersebut memiliki derajat ringan, 40% memiliki derajat berat, dan sisanya kritis dan kritis sampai meninggal. Kematian. Ya, meninggal. Berat juga ya. Serem ya. Ya. Makanya ya disarankan bahwa ya pandemi ini bukan main-main ya. Ya sebaiknya kita menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa pada ibu hamil itu lebih rentan untuk tingkat dari studi WHO, mereka menyatakan bahwa penularan itu, resiko penularan ke ibu hamil dan tidak ibu hamil itu sama. Tapi kalau ibu hamil itu terkena, tingkat keparahan yang dapat terjadi bisa meningkat. Ya, karena seperti kita ketahui pada proses kehamilan itu terjadi secara fisiologis gangguan dari imunitas, ya perubahan imunitas fisiologis pada kehamilan seperti itu. Jadi membuat mereka tuh lebih rentan ya terhadap COVID, bukan pada terkena, tapi meningkatkan derajat dari keparahannya jika terkena. Gitu. Seperti pasien-pasien dengan komorbid gitu ya dok ya? Ya, karena ya kehamilan dalam tanda kutip itu juga merupakan komorbid. Gitu. Iya. Berarti benar-benar harus jaga kesehatan ya Pak. Iya, betul. Terutama untuk ibu-ibu yang hamil di masa pandemi. Dan ditambah nih, sebenarnya ini kita hari ibu. Pas banget. Selamat hari ibu juga. Jadi menarik deh ternyata. Betul. Kalau seandainya ada ibu hamil dan ternyata bayinya pas cek juga positif nih dok, perawatan khususnya tuh ada perawatan khusus kah atau perawatan harus seperti apa? Ya, pada ibu yang mempunyai yang merupakan kasus probable atau ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat melahirkan,
ya itu harus dilihat juga bahwa ibunya itu kondisinya pada saat melahirkan itu gimana, derajat ringan, sedang, berat yang tadi seperti yang saya bilang. Dan bayinya itu juga harus dilakukan screening dulu sama dokter anak. Mereka akan melakukan swab tenggorok. Yang saya ini dari yang literatur yang saya baca ini dari Pokja, infeksi saluran reproduksi dari POGI. Ya, mereka di dalam guideline ini tertulis bahwa bayi itu akan, kalau emang ibu positif COVID-19 itu akan dilakukan rawat terpisah. Bayi Ya, juga ya dok? dan dari dokter anak akan dilakukan swab selama 2 kali dan dalam 2 kali 24 jam. Ya, terus kemudian ya dokter anak akan mengawasi atau observasi bayi tersebut, apakah bayi tersebut juga maksudnya mempunyai gejala atau tidak bergejala. Jika bergejala mereka juga akan melakukan terapi. Ya, tapi itu ya nanti ya itu hal yang ranahnya dokter anak untuk berbicara ya. Kemudian mengenai vaksinasi dokter anak ya itu mereka akan melanjutkan sesuai dengan programnya mereka. Oke. Oh ternyata seperti itu ya dok ya, memang betul-betul aduh. Iya. Ya jadi harus ekstra hati-hati dalam kehamilan dengan pada masa pandemi ini ya. Berarti kalau ibunya terkena COVID, automatically bayinya juga akan pasti terkena COVID nggak sih dok kalau kayak gitu dok? Itu tidak Belum tidak tentu. selalu begitu, belum tentu ya. Belum tentu ya. Karena udah beberapa ada kemarin beberapa penelitian ya, dia multi RCT studi, mereka bilang bahwa mereka melakukan pemeriksaan dari COVID-19 itu sendiri. Dilakukan di ketuban, di darah dari tali pusat dan di ASI, yang merupakan sarana di mana kuman tersebut bisa ditransmisikan dari ibu ke bayi. Jadi terjadi penularan pada saat kehamilan ya. Tapi ini semua tidak terbukti. Walaupun ada beberapa kasus yang melaporkan 2 atau 3, mereka bilang di case report, oh ini terjadi, tapi itu masih tidak dinyatakan, sementara tidak ada bukti-bukti kuat bahwa ini terjadi transmisi vertikal dari ibu ke bayi. Sementara. Berarti belum tentu ya? Belum tentu. Dan tetap babynya itu juga harus di swab ya dok ya? Iya, harus dilakukan screening juga ya jika ibu udah positif ya, Iya terkonfirmasi ya. Iya. Kalau bayi di swab, kita aja kalau misalnya di swab aja udah rasa deg-degan gitu. Iya, maksudnya kayak gitu ya dok ya. Ya Mbak Jasmine mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau seandainya ibu hamil nih, Ya. terus di usia dia sudah harus melahirkan dok, dan ternyata dia positif COVID, itu gimana melahirkannya? Misalkan normal atau memang harus disesar aja atau gimana? Oke. Kalau ibu hamil datang misalnya pada saat ingin bersalin gitu ya, Udah waktu dan bersalin. terkonfirmasi positif COVID-19. Ini COVID-19 ini menurut literatur bukan indikasi untuk dilakukan seksio sesaria atau pembedahan sesar. Ya, ini lebih kita harus melihat bahwa oh gimana ibunya pada saat datang. Ya, misalnya ibunya datang pembukaan 3, ini contoh kasus saja ya, misalnya kita berbicara bukaan 3 cm, 2 cm, terus kemudian ibu fase aktif, ternyata ibunya dengan saturasi oksigennya sudah jelek, tanda-tanda vitalnya sudah jelek. Ya itu kita udah tahu bahwa untuk proses persalinan selanjutnya, misalnya pada saat kala 2, saat ibu harus mengejan, di mana ibu harus membutuhkan oksigenisasi yang baik, sementara paru-parunya ibu pada saat datang awal saja sudah tidak bisa mengkompensasi keadaan tersebut, ya janganlah Anda lakukan persalinan normal gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai contohnya ibu datang dengan derajat ringan, hanya seperti contohnya OTG gitu ya, terkonfirmasi tapi nggak ada gejala, Nggak ada gejala apa-apa. ya, silahkan itu boleh dilakukan. Tergantung kondisi itu juga ya. Ya, dan kondisi jangan cuma melihat ibu juga. Kita di sini dalam menolong persalinan berarti ada 2 yang kita harus selamatkan, ibu dan bayi. Nah, kita harus lihat juga gimana bayinya pada saat tersebut. Biasanya bayi-bayi yang terkena dari ibu COVID ini kan seperti yang tadi saya sudah bahas, ada bahaya dengan prematuritas, bahaya dari pertumbuhan janin terhambat. Nah, pertumbuhan janin terhambat ini kan berarti bayi-bayi yang seperti ini tuh rentan terhadap gangguan oksigenisasi pada saat nanti persalinan. Nah, pada saat kontraksi itu terjadi di mana suplai oksigen itu akan berkurang karena arteri uterina akan terjepit. Nah, biasanya bayi-bayi itu akan menunjukkan dari kita punya sadapan kardiotokogram itu akan menunjukkan sedikit gambaran gelombang kardiotokogram yang berpetualang. Bisa ada gambaran deselerasi. Nah, seperti itu ya kita harus lihat. Jadi kita harus lihat bahwa kapan kita harus menyetop
persalinan normal dan harus berganti kepada seksio cesarean. Wah, berarti ini perjuangan dokternya, perjuangan ibunya juga untuk kondisi yang lagi keadaan COVID dan mereka dalam persalinan gitu ya. Oke deh Mbak Jasri, kita ada ini nih pertanyaan ya dari Nisa_Fakih. Siang dok, apakah untuk ibu hamil dengan COVID baiknya dirawat di rumah sakit atau bisa isolasi mandiri di rumah? Kayaknya tadi udah dijawab. sempat Ya, dibahas ya. di awal. Terima kasih untuk pertanyaannya ke Bu Lisa ya. Ini tadi kita udah jawab ya pertanyaan pertama, tapi saya bahas lagi aja karena ini ditanyakan. Ya kita harus menentukan dari derajat severitas COVID itu sendiri yang tadi seperti saya sudah bilang ada atau tidaknya indikasi obstetri. Saya langsung memberikan kasus contoh, misalnya kalau misalnya ini terjadi di trimester pertama, ibunya tidak ada perdarahan pervaginam, tidak ada ancaman keguguran, ya terus kemudian derajat severitasnya misalnya ibunya cuma demam, batuk ringan, tidak ada gejala sesak napas, ya itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, seperti ini ya, maksudnya harus dilihat dari kondisi juga ya dok ya. Berarti Betul. ya kalau yang OTG berarti cuma di rumah Iya, saja itu ya. juga hanya pengobatan suportif yang dilakukan. Nah, biasanya kalau misalnya positif itu terkonfirmasi datang ke Payankes, biasanya kan ada multidisiplin juga ya, yang kerja bahwa kita harus mengkonsultan ke dokter paru, dokter paru harus melihat. Jadi ya isolasi mandiri. Kalau untuk gejala ringan, misalnya kolega paru menyetujui bahwa oh ini tidak ada terapi, boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah. Tetap konsultasi dulu ya dok ya ke dokter paru. Harus ya, karena yang menentukan terapi ialah diagnosa dan barisan terapi. Oke dokter, ada lagi nih dok dari Ica Risa Rosasi. Risa Rosasih 6. Saya ibu menyusui yang sedikit khawatir jika sudah pilek disertai demam, tapi takut untuk minum obat selain paracetamol. Sebetulnya obat dengan kandungan apa saja dok yang tidak disarankan untuk ibu menyusui atau hamil? Ya, terima kasih juga. Iya, ini tema di luar COVID, Bu Risa, tapi saya usahakan untuk menjawab. Kalau untuk minum obat paracetamol, ibu nggak perlu takut bu, ini sudah ada studinya dan ini cukup aman. Ibu bisa lihat kriteria FDA-nya, ini paracetamol kalau saya nggak salah ini B. Dan ini sama sekali tidak membahayakan bagi ibu untuk yang menyusui janin atau ibu yang sedang menyusui gitu ya. Terus yang pertanyaan tadi bawahnya? Itu jadi satu sih ya dok ya. Obat apa saja dan kandungan apa saja yang tidak disarankan? Sebaiknya ibu hamil atau menyusui itu mengurangi meminum obat seminimal mungkin ya. Ya ini ada beberapa patokan yang dimana kita bisa tahu bahwa oh obat apa aja nih yang kita boleh ini, kita sendiri sebagai orang awam juga kita bisa ngecek gitu. Bisa lihat kita menurut FDA kita bisa lihat misalnya medication pregnancy, kemudian FDA di search engine-nya kita ketik, nanti keluar ada pilihan, nanti ada kategori apa aja yang harus boleh dan tidak boleh diminum gitu ya. Kalau paracetamol dijamin aman. Masih aman ya. Ya. Oke, semoga bisa menjawab Bu Risa. Bisa menjawab ya Bu Risa. Sambil menunggu yang lain lagi ya. Pertanyaan yang lain ya. Dok, kalau untuk ibu yang menderita COVID kan bayi baru lahir ini bisa sih langsung digendong atau disentuh sama ibunya gitu dok? Ya, seperti tadi saya harus bilang bahwa ibu yang mempunyai terkonfirmasi positif COVID itu kita harus lihat gimana keadaan ibunya dan keadaan bayinya. Jika OTG dok? Iya, jika OTG, ibunya OTG, terus ini kan sebenarnya kalau kita guideline di WHO mereka menganjurkan untuk inisiasi menyusui dini, kontak dengan anak. Tapi kalau ini kita harus lihat keadaan ibunya dan kita harus bicarakan lagi dengan pihak keluarga. Karena gimana pun OTG itu mempunyai resiko untuk menularkan ke bayi. Ya, saya nggak tahu maksudnya di mana pasien tersebut bisa menjaga higiene atau menetapkan protokol kesehatan pada saat menyusui. Kalau kita bayangkan ibu sendiri, ibu menyusui, itu termasuk dalam kontak erat. Karena jaraknya 1 meter dan durasinya lebih dari 15 menit. Nah, itu kan bisa menularkan ke bayinya. Gitu. Jadi sebaiknya ya itu masih dibicarakan lagi, digalikan lagi ke keluarga. Kalau keluarga bilang, oh oke, saya tidak mesti menyusui dengan menggendong bayi, itu bisa ibu lakukan dengan kalau ibu keadaannya baik dengan perah ASI dan kemudian dia dengan melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, kebersihan payudara dijaga, memakai masker, face shield, kemudian ASI itu setelah itu diperah
biar pihak keluarga atau keluarga yang sehat itu memberikan ke bayinya. Atau ibunya misalnya dalam keadaan berat, ibunya tidak bisa menyusui. Nah, itu bisa ASI itu dipompa untuk dibuang. Jadi hanya mempertahankan produksi ASI itu tetap terjadi. Setelah ibu itu sembuh dan ibu itu menyusui, masih ada kesempatan bayi itu untuk diberikan ASI. Iya, setelah melalui kriteria sembuh dari klinis secara WHO, di mana tanpa gejala 10 hari dari onset 10 hari dan 3 hari tanpa gejala, disertai juga lab penunjang seperti RT-PCR yang negatif, terus IgM positif dan IgM negatif dan IgG positif, yaitu sudah menunjukkan bahwa infeksi lebih dari 28 hari perkiraannya. Nah, kemudian dan saat ini juga untuk menyusui juga harus kita diskusikan juga dengan dokter parunya gimana, dengan keluarganya gimana. Iya. Soalnya tuh kalau menyusui itu kan kita juga nggak boleh sembarangan minum obat ya dok ya. Sedangkan kalau pasien itu walaupun OTG tapi sedikit ada gejala kayak panas atau apa, tetap dong dia akan minum obat. Nah, itu kena ke babynya nggak ya dok ya? Atau sementara pakai susu formula dulu aja atau bagaimana? Saat balik lagi ke manfaat menyusui, ini ada lagi kemungkinan yang ketiga. Tadi kita udah bahas ibu dengan kasus COVID berat, ibu dengan kasus COVID ringan, sama ibu juga yang tidak memiliki gejala atau kesehatan tadi OTG. Yaitu kita juga boleh bilang, oh ibu boleh menyusui, tapi ini kita harus menjelaskan ke pasien bahwa resiko tertular seperti yang tadi saya bilang tetap ada gitu. Jadi itu benar-benar harus pihak keluarga mengerti dan menyetujui, baru bisa dilakukan. Nah, sekarang saya balik ke pertanyaan ke Bu Rini tadi yang kalau untuk minum obat, okay. Ya kan, apa namanya ibu-ibu yang kalau sudah COVID gitu kan pasti ada yang mungkin kayak demam gitu ya, yeah. Seperti itu. Nah nanti apa kena ke babynya juga? Padahal cuma demam aja, tapi kan kasihan sayang gitu loh asinya kalau nggak di perah gitu loh. Kalau untuk pengobatannya ini kita harus tahu spesifik ya, obat apa yang diminum. Kalau paracetamol sendiri silakan. Paracetamol sendiri. Kalau untuk yang lain dok, karena ada beberapa ya yang memang kondisinya nggak terlalu parah untuk COVID, tapi obatnya banyak gitu loh dok. Nah itu makanya seperti saya bilang ya, saya mesti tahu obatnya itu apa ya, masing-masing obat yang diminum itu apa aja. Oh, ibu hamil itu nanti beda untuk ibu hamil dengan kondisi COVID dengan yang orang biasa normal gitu dok? Beda dalam hal, maksudnya kalau untuk seperti pengobatan COVID ya seperti saya bilang ya, saya kalau nggak tahu obatnya saya nggak bisa bilang. Ya kalau misalnya obatnya ini kita tahu, misalnya paracetamol boleh nggak dok? Silakan, itu aman. Kalau misalnya saya misalnya ibunya mendapatkan terapi misalnya kayak misalnya asitromisin antibiotik untuk misalnya kalau ada infeksi sekunder dan infeksi sekunder, silakan, itu boleh. Asitromisin sudah ada studinya jelas boleh digunakan untuk menyusui dan pada saat kehamilan. Iya. Masih golongan B. Iya. Jadi ya seperti saya bilang ya, saya harus tahu dulu obatnya baru saya bisa bilang oh ini boleh, ini nggak boleh gitu secara spesifik. Cek lagi ya dok ya. Iya. Nah untuk kedepannya nih kan rencananya akan ada vaksin nih, vaksinasi untuk COVID. Nah kalau untuk ibu yang sedang hamil atau sudah melahirkan baby, kalau misalnya dia mau mendapatkan vaksin itu masih bisa atau harus ada nunggu dulu waktunya gitu dok? Ya. Untuk sebelum kehamilan ya sebaiknya ini harus dilakukan vaksinasi lengkap dulu. Kan vaksinasi yang sekarang beredar itu yang saya baca itu mesti dilakukan pemberian 2 dosis dengan rentang waktu 28 hari. Nah itu harus mendapatkan habis dulu. Jadi full dose-nya itu harus tercapai dulu. Nah nanti untuk mengenai jarak antar waktu setelah vaksin itu lengkap sampai kehamilan, nah itu saya belum membaca lebih jauh. Kalau misalnya itu saya akan melihatkan waktu 3 bulan dulu. Ya. Karena ini vaksin belum dilakukan dan mungkin penelitiannya juga belum banyak. Ya. Kalau vaksin rubella kan jelas tidak boleh dibelikan pada saat kehamilan dan setelah pemberian vaksin rubella itu tidak boleh hamil menurut FDA itu 1 bulan supaya tidak menyebabkan kecacatan pada janin. Iya. Berarti kalau misalnya lagi masa hamil belum boleh dulu gitu? Nah itu saya mesti lihat lagi literaturnya ya, karena kan sementara juga kan mengenai COVID ini kan juga masih dalam penelitian juga dan penyakit ini juga terjadi kurang lebih setahun ya. Jadi ya itu nanti COVID ya dok. Aduh jangan diselamati ya. Jangan lah ya dok. Oke, ada lagi nih pertanyaannya dari mana mbak?
Rasya Rasud. Al-Rasud. Oke. Iya. Nah, pertanyaannya dok, bila bayi terkena COVID, bagaimana cara menanganinya? Iya, Bu Rasya, terima kasih buat pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaan lebih tepat dijawab oleh dokter anak. Soalnya ini ya lebih ke ranahnya mereka. Lebih ke ranahnya Ya, mereka. tapi terima kasih buat pertanyaannya Bu ya. Baik, oke. Oke, Next ada lagi dari pertanyaan. Trinovita Sari ya. Iya. Izin tanya dok, apakah kalau ibu hamil trimester pertama tingkat risiko penularan ke janin itu ada atau tidak? Ya, terima kasih buat pertanyaannya Bu Trinovitasari. Ya, untuk kehamilan seperti saya bilang ya, dari studi yang besar, dari multi RCT studi, mereka juga bilang bahwa ini tuh tidak ditemukan. Maksudnya ya antigen COVID ini tidak ditemukan baik pada cairan ketuban, pada darah dari tali pusat atau ASI. Jadi kalau untuk penularan ke janin dari ibu ke anak transmisi secara vertikal itu tidak, kemungkinannya tidak. Tapi ya kalau emang nanti studi lebih lanjut membuktikan bahwa oh ini terjadi, ya itu biar nanti studi lebih lanjut yang membuktikan. Tapi untuk sementara ini Sementara tidak. masih Saat ini belum. Belum, ya. Belum ya. Oke, kalau begitu. Ada pertanyaan lagi kak? Ada pertanyaan lagi kan? Habis. Sambil menunggu ya dok ya. Iya. Oke, ternyata memang betul-betul agak ngeri ya dok ya Iya. kalau untuk hamil di era pandemi Pandemi seperti ini ya dok ya. Iya. Yang udah Boleh. hamil pun aja Was-was Resiko banget ya, ya, resiko resiko. tertular ya, benar-benar. Makanya protokol kesehatannya sekali lagi saya sarankan untuk ibu-ibu yang hamil tolong terapkan dengan baik. terapkan dengan Ya, baik. karena ini masalah dengan dua nyawa, dua nyawa, Iya. nggak cuma satu, nggak cuma Iya. kita aja tapi anak di dalam kandungannya kandungan betul. juga.